berbagai pidana yang jatuh dalam rencana undang-undang KUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pidana pokok, rencana undang-undang KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. The government of Indonesia has just officially banned all sex outside of marriage. Indonesia's parliament has approved a criminal code that bans sex outside marriage. Australian travellers are thinking twice about venturing to Bali. How will it affect Australian tourists? Indonesia's parliament has approved legislation that will outlaw sex outside marriage. After Indonesian parliament passed a bill that criminalises premarital sex. Under the law, sex outside of marriage will be punished with 1 year in prison. It's going to make for some weird conversation in Indonesian prisons, you know? It's be like, I'm here for murder. What are you in for? A mediocre night with Jason. On December 6, 2022, the Indonesian lawmakers have pushed through a revised criminal code that has gained the public and international attention. The government claimed that it wants to replace and decolonize the old criminal code that was inherited from the Dutch during the colonial era. However, this has caused a big debate among all. That being said, I'll be taking you to see the both sides of the debate. One of the most heated debates comes from Article 411 and 412, which punishes extramarital sex with a prison sentence of up to 1 year. Meanwhile, couples who live together out of wedlock will face a punishment of up to 6 months in jail. It can only be prosecuted on the complaint of the spouse or children for those who already got married, or of parents for those who haven't got married yet. Negara budaya timur akhirnya diambil jalan tengah, dia dikriminalisasikan, tetapi tidak menjadi perbuatan, tidak menjadi delik biasa, tapi dia menjadi delik aduan. Menurut saya pasal 411 itu hasil kompromi dalam konteks kriminalisasi ya. Dia tetap menjadi perbuatan pidana, tetapi dia bersifat delik aduan. Apakah saya setuju atau tidak menjadi debatable, tetapi menurut saya seharusnya sih tidak diatur karena itu satu masalah privat. Tetapi yang kedua, kalau diatur dengan delik aduan menurut saya itu jalan tengah gitu. Jadi bagi kaum konservatif juga tetap dijaga ada metodenya. Bagi kaum yang mungkin lebih bebas, mereka aman juga ketika misalkan orang tuanya ini semuanya bebas ya nggak akan ada yang mengadukan gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih pasal itu untuk yang belum menikah ya potensi diterapkannya sangat sedikit ya mungkin ya karena itu delik aduan absolut. Jadi ketika delik aduan absolut misalkan orang tua ini ada A dan B, orang tua A nggak suka nih dengan B, saya adukan dia nggak bisa hanya memidana B, jadi A dan B akan dua-duanya dipidana gitu. The crimes of sex or cohabitation outside marriage can only be prosecuted on the complaint of a husband, wife, the parents, or the children of the accused. However, for some, it is considered violating one's rights and privacy. Do you agree with that? Kalau mereka dua-duanya belum kawin, menurut saya agak sulit juga hukum menjangkaunya kan begitu, ya kan? Karena mereka punya hak juga. Ada hak yang substantif dari kehidupan itu yang terlanggar, yaitu kebebasan orang per orang, gitu, ya kan? Tapi kalau mereka yang sudah pernah terikat perkawinan, nah hukum pidana boleh masuk ke sana, gitu, boleh masuk ke wilayah itu, ke wilayah privat, menjaga. Maksudnya menjaga itu tadi menjaga lembaga perkawinan. The article was actually created to protect the marriage and ensure that everyone who is harmed will get the justice.
While this article has become the main spotlight and caught the attention of international press, but what's usually left unexplained is the fact that this is a crime based on a complaint. Therefore, it is not that easy to prosecute anyone. With that being said, any international couples or foreign travelers who come here should not be afraid of this article or jump into conclusions, as there won't be any significant change after the law applies. As for new nations, this article will further safeguard marriages. Another controversial article can also be seen in Article 218 and 219 that will criminalize anyone who attacks or insults the honor and dignity of the president and the vice president, with a punishment of up to 4 years in prison. However, it is stated that any insult that is done for the sake of public benefit, namely critique or demonstration, will not be prosecuted. Karena dia dijaga, karena dianggap itu sebagai subjek yang khusus, presiden ya, tidak bisa diganggu gugat dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dianggap perlu dijamin gitu. Kalau itu di dalam penjelasannya. Cuma memang karena multitafsir. Ketika seseorang menduduki jabatan publik, gitu ya, maka menurut saya delik-delik yang bersifat pribadi itu menjadi hilang gitu. Karena orang tidak lagi menjadi pribadi. Ketika dia muncul di publik, dia akan muncul sebagai pejabat publik, sebagai orang yang menjabat pada jabatan, entah itu pemerintahan, entah itu legislatif, gitu, entah itu dia yudikatif, gitu ya. Artinya ada jabatan publik yang dia emban. Setiap jabatan publik itu punya kewajiban untuk melakukan tugas-tugas publiknya. Nah, tugas publik yang paling pokok itu adalah itu tadi, melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Nah, karena itu kalau ada perkataan atau apapun namanya dari masyarakat yang sekeras apapun, tapi tetap berkaitan dengan jabatan tugas dan kewenangan pejabat publik, itu menurut saya tidak bisa diproses hukum, karena itu bagian dari mekanisme demokrasi gitu loh. If this is the case, how about the hate speech that attacks the personal traits of the president in the cyberspace? Penghinaan terhadap pribadi, termasuk di dalamnya pribadi yang menjabat sebagai presiden, itu ada sendiri gitu ya, bisa dituntut secara pidana. For many, this article is considered as a threat to democracy and freedom of expression. But do you know that actually there is a verification procedure and written complaint by the president himself that needs to be done in order to prosecute someone? Di pasal tersebut itu sudah merupakan hasil negosiasi yang terbaik juga gitu, karena dia bersifat delik aduan, jadi hanya presiden yang bisa menilai. Ini nggak bisa nih tiba-tiba polisi tangkap gitu, nggak bisa. Presiden harus membuat laporan resmi dulu. Dia harus membuat laporan tertulis. Jadi dijelaskan juga di pasal tersebut, presiden membuat laporan tertulis, saya tidak suka dengan dia melakukan ini gitu. Jadi harus ada effort dari presiden, walaupun bisa jadi dibuatkan, nanti presiden tinggal tanda tangan, ya nggak masalah. Tapi yang penting dia harus menulis. Misalkan presiden merasa dihina nih, saya merasa dihina nih, dia harus diuji oleh ahli bahasa, betul nggak dia bisa, atau ahli adat gitu ya, ahli budaya, menilai apakah betul konteks tersebut adalah bahasa penghinaan. Nanti dicek juga oleh ahli hukum apakah betul itu benar ahli hukum. Jadi subjektivitas delik aduan tadi tetap harus dicek, diverifikasi oleh para ahli dan juga oleh para penegak hukum apakah setuju atau tidak gitu. Jadi bisa jadi kan dia tersinggung aja, dibilang kerjanya nggak betul gitu, padahal itu tidak penghinaan, itu kritik gitu. Nah, tapi memang itu bisa menimbulkan multitafsir di perjalanannya. Any complaint made by the president needs to be carefully checked and verified by the language and law experts. Theoretically speaking, the procedure should be applied objectively to ensure that the attack is actually categorized as a personal insult instead of a constructive critique.
Furthermore, there are Articles 263 and 264 which ban anyone from the spreading hoax or fake news which may cause public riot. Pasal seperti ini menurut saya juga nggak pantas masuk gitu menjadi bagian dari pidana. Karena pada akhirnya kalaupun dimasukkan ukurannya apakah berita bohong itu menimbulkan keonaran atau apa satu lagi tadi yang disebutkan itu. Kalau tidak timbul itu akibatnya nggak bisa dituntut ini pasal ini, tidak bisa operasional gitu loh. Nah karena itu menurut saya lebih baik tidak usah dikaitkan dengan berita bohong. Ya, kalaupun harus ada pidana, siapa yang menimbulkan kerusuhan, siapa yang menimbulkan keonaran itu yang bisa dipidana. Tapi bukan pada berita bohongnya. Sebenarnya bagusnya pasal itu adalah kita kalau mendapatkan informasi kita verifikasi dulu, baru kita sebarkan, gitu. Jadi sebenarnya menurut saya itu hal yang baik saja, gitu, karena jangan sampai kita semua berita kita forward tanpa ada ketegasan, gitu, tanpa verifikasi yang jelas, gitu. Nah itu bisa kena. Kalau dia berkaitan dengan pers, kalau menurut saya kalau ini dikaitkan dengan pers sebenarnya dilindungi karena ada Dewan Pers, verifikasi juga bisa melalui Dewan Pers untuk dilihat kamu sudah melakukan verifikasi sejauh apa sih. Kalau dia tidak melakukan verifikasi memang harus kena tuh pers. Tapi kalau saya sudah melakukan verifikasi gini, oh aman dia. In the Article 264 itself, there are some terms, such as uncertain news or incomplete news, that leave no definition in the code. What about you? Do you think that such terms in the Article 264 are clear enough? Or does it still leave room for many interpretations? Ketika tidak lengkap tadi, itu berakibat fatal. Misalkan berakibat signifikan lah. Jadi berakibat pada kerusuhan itu tadi. Bahwa yang disampaikan itu, ini cari contohnya juga susah ya. Jadi ada part yang sangat penting untuk disampaikan pada masyarakat, tapi dia tidak sampaikan, padahal dia mengetahui part tersebut. Nah, itu yang bisa kena. Jadi sebenarnya amannya di situ. Kalau dia tidak sama sekali mengetahui informasi itu, tidak mengetahui bahwa informasi tersebut signifikan, tapi tetap menyampaikan informasi yang penting yang sudah dia punya, menurut saya dia nggak kena. Karena dalam unsur itu dia kan harus kausalitas. Ya jangan memberi cek kosong, ya jangan memberi sesuatu yang bisa ditafsirkan sangat luas, maka akan melahirkan tirani, akan melahirkan kesewenang-wenangan. Karena itu hukum pidana harus pasti, harus jelas dan pasti. In the end, clearer definitions of certain terms in the article are needed. But basically, this article is meant to filter any fake news and encourage us to be more cautious when spreading information. Remember, our words matter, and it can lead to more harm if we don't check any information thoughtfully. Despite all the controversies and debates, there are also good articles that show improvement and progress compared to the old criminal code, such as the articles on rape and abortion. Although abortion is still prohibited, except for the rape victims or those who are in life-threatening conditions, but the time limit is extended to up to 14 weeks. Meanwhile, the Article 473 expands the definition of rape to be more gender-neutral and specifically defined, as it also covers marital rape and forced oral sex. Aside from that, the Article 337 concerning animal cruelty also raises the sentence from only 9 months to 1 year in jail. Ini satu harus diapresiasi. Yang kedua memang pasti ada kelemahan, ada catatan dan lain sebagainya. Nah itu yang kita bisa kita perbaiki. Misalkan contoh kayak hukum yang hidup di masyarakat. Nah ini prakteknya ke depan seperti apa? Pasal perzinahan ini apakah tetap dipertahankan? Apakah penghinaan presiden juga tetap dipertahankan? Nah ini mungkin catatan-catatan yang bisa kita diskusikan ke depan, dan ini jangka panjang karena kan berlakunya masih 3 tahun ya. Jadi ini masih bisa banyak didiskusikan begitu. So, what is next? Well,
Although these reforms have been in the works for years, since the 1960s, but the law won't change overnight. The new code must still be signed by the president as well. The new law will also not apply immediately, with the transition from the old code to the new code expected to take the maximum of 3 years. So, what is your view towards this issue? Do you think that the new criminal code has accommodated the needs of Indonesians? What do you think? It's up to you to decide. Adelia Dinda and Dipta Dwiguna for See Today.